Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan membahas mengenai Lazarus dalam kisah Lazarus dan orang kaya. Lazarus masuk surga, tetapi orang kaya tersebut malah masuk neraka, saudara. Ada dua pandangan mengenai Lazarus. Pandangan pertama berpendapat bahwa Lazarus hanyalah tokoh fiksi dan hanya perumpamaan saja, saudara. Kemudian pandangan kedua berpendapat Lazarus bukan tokoh fiksi. Ini didasarkan karena Tuhan Yesus tidak pernah membuat suatu perumpamaan dengan menggunakan nama seseorang. Ini juga dipertegas dengan disebutnya nama Bapak Abraham. Jadi rasanya aneh, saudara, membuat satu perumpamaan dengan menyebut atau membawa-bawa nama orang lain, sedangkan orang yang bersangkutan itu sendiri tidak mengalami hal tersebut, tidak mengatakan perkataan-perkataan tersebut, bahkan tidak tahu apa-apa mengenai hal tersebut, saudara. Jadi saya percaya perumpamaan ini diambil dari satu peristiwa nyata. Lalu yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana cara Lazarus bisa masuk surga? Apakah Lazarus juga percaya kepada Yesus? Apakah sebelum terjadi penyaliban, sebelum Tuhan Yesus disalib, Yesus sudah dipercaya orang-orang sebagai juru selamat? Sebelum Yesus disalib, hanya segelintir orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itu pun sebagai Mesias politik dan bukan Mesias rohani, saudara. Ya, pada kesempatan lain saya juga akan membahas hal ini. Jadi jika belum banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, maka bagaimana caranya Lazarus bisa masuk surga? Ya, kita buka Lukas 16 ayat yang ke-27. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Lukas 16 ayat 28, "Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Ayat yang 29, "Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Ayat 30, jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Ayat yang 31, kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Jadi artinya cukup dengan mendengar kesaksian Musa dan para nabi, maka seorang sebelum era penyaliban Yesus bisa masuk ke dalam surga, saudara. Perhatikan ayat 28. Orang kaya tersebut tidak menghendaki saudara-saudaranya kelak masuk ke dalam neraka. Dan ayat 29, Abraham memberi solusinya, yaitu mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Apakah yang dimaksud dengan kesaksian Musa dan para nabi tersebut, saudara? Kita buka Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-22. "Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa." Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-23, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-23. "Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore." Kemudian Yohanes 1 ayat yang ke-45. "Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, 'Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret.'" Jadi ternyata pada era sebelum Yesus seseorang akan diselamatkan jika dia percaya pada Mesias yang akan datang. Tetapi kita diselamatkan hanya karena percaya pada Mesias yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Bagi saudara dimanapun Anda berada yang saat ini ingin mengenal Yesus lebih dalam dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, saudara bisa ikuti doa saya. Kita berdoa bersama dan saudara ikuti. Tuhan Yesus,
Saat ini kami mau menerima Engkau, saat ini kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Masuklah ke dalam hati kami, masuklah ke dalam hati kami. Berkuasalah atas hidup kami, berkuasalah atas hidup kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memerintah atas kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memerintah atas kami. Kita katakan bersama, amin. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan doa atau ada pertanyaan mengenai keselamatan atau hal-hal seputar kekristenan atau Alkitab, bisa menghubungi WA yang nomornya saya cantumkan di akhir video ini dan juga saya cantumkan di kolom deskripsi. Tuhan memberkati.